terkhusus mereka yang mengaku penyambung lidah Rasulullah, melanjutkan dakwanya Rasulullah. Jangan sampai dalam berdakwah kita caci maki orang lain. Sungguh Rasul tak pernah melakukan itu. Bahkan hadis sahih menceritakan dalam keadaan perang, di mana kaum muslimin dihalalkan membunuh musuhnya. Ketika mendengar ada sahabat yang mencaci maki musuhnya, Rasul marah dan Rasul tegur dengan keras, sungguh aku diutus bukan untuk mencaci orang lain. Apalagi di saat yang kita tidak sedang perang, sangat dilarang. Jaga lisan. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian, para pecinta dan perindu Rasulullah, para pecinta dan perindu kemuliaan yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan terus kita perlu bermohon kepada Allah, rasa cinta dan rindu yang ada dalam hati kita kepada Rasulullah dan kepada majelis-majelis kemuliaan ini ditetapkan dalam hati kita oleh Allah sampai kita menghadapnya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini adalah malam penutupan safari maulid Majelis Ta'lim Syifa'ul Qulub tahun 1442 Hijriah. Penutupan safarinya, bukan penutupan maulidnya. Kalau maulidnya meskipun bulan Rabiul Awal besok hari kita sudah tinggalkan, tetap karena begitu banyak dan besar manfaat serta keutamaan majelis maulid, tetap kita laksanakan. Meskipun kalau di majelis kita 1 bulan sekali, tetap jangan sampai sebab telah keluarnya kita dari bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah, kita tidak mengadakan majelis maulid. Hampir di setiap majelis maulid kita, nasihat itu kita baca, tapi mungkin tidak paham kalau maksudnya kita wajib terus bermaulid. Dalam qasidah Salatullahi Malahat Kawakib itu ada 2 bait syair yang berbunyi, walau anna sa'ayna kulla yaumin alal ahdakila fauqan najaib. Andekan kita tiap hari berjalan tanpa berhenti, alal ahdaki, berjalannya di atas telapak kaki kita, la fauqan najaib, tidak di atas kendaraan. Zaman dulu onta, kuda, kedelai apa keledai? Ngetes saja, dengarkan enggak ini? Keledai zaman sekarang, motor, mobil, pesawat, la fauqan najaib, tiap hari kita jalan. Bahkan walau anna amilna kulla hinin, tiap saat kita beramal soleh, tiap saat kita beribadah kepada Allah. Meskipun demikian, susah payahnya kita berjalan tiap hari di atas telapak kaki kita.
susah payahnya kita, sungguh-sungguhnya kita dalam melakukan amal kesalehan kullahinin, setiap waktu, setiap saat yang kita lakukan, jangan merasa cukup dengan itu semua. Li ahmada maulidan qad kana wajib, kita masih diwajibkan, diharuskan, sangat dianjurkan untuk mengadakan majlis-majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab ketika umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi mengadakan dan hadir di majlis maulid, maka perlu dipertanyakan cintanya kepada Rasulullah. Perlu dipertanyakan rasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Padahal sungguh dengan modal cinta kita kepada Rasulullah yang kita buktikan dengan memperbanyak bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, yang kita buktikan dengan sering menyebut nama Rasulullah, yang kita buktikan dengan mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang kita buktikan dengan mensuri tauladani budi pekerti mulia Rasulullah. Itulah cinta umatnya Nabi Muhammad yang diterima oleh Rasulullah dan akan menjadi sebab kelak di hari kiamat dicari dari sekian miliar manusia. Setelah ketemu dibanggakan oleh Rasulullah dan berkumpul bersama Rasulullah, dicari untuk disyafaati, di mana di hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya tetap semangat, meskipun kita besok sudah keluar dari bulan Maulid, tetap di mana ada majlis Maulid, jika kita sehat, ada keluangan waktu hadir, niat membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Karena di majlis itu kita banyak bersolawat dan bersalam Rasul. Dan yang paling penting pada penutupan safari Maulid ini yang perlu saya sampaikan adalah, mari kita berusaha untuk mensuri tauladani budi pekerti mulia Rasulullah. Salawat dan salam kepada Rasul bagus, sering menyebut nama Rasulullah bagus, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah juga bagus. Tapi ada perkara yang juga sangat bagus lewat majlis-majlis maulid ini. Sebagian ulama mengatakan keberhasilan seseorang yang selalu hadir di majlis maulid adalah kesehariannya, perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya, berusaha untuk meniru dan mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, manusia yang sempurna baik dari sisi fisik maupun sisi akhlak. Jangankan kita manusia, Allah yang menciptakan Rasulullah sendiri pun mengakui keluhuran dan keagungan akhlak Rasulullah, sampai Allah puji Rasulullah dengan sebuah firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Allah bukan hanya mengatakan innaka ala khuluqin azim, tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang paham ilmu nahwu dan soroh itu pasti paham maksud Allah. Allah bukan hanya mengatakan Muhammad kamu punya akhlak yang agung, bukan. Tapi Allah menguatkannya dengan diawali nun taukid saqilah, dengan diawali inna, sungguh
engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Ini Allah. Kita tentu sangat lebih layak dan lebih wajib untuk memuji budi pekerti luhurnya Rasulullah. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bercerita tentang budi pekertinya Rasulullah semalam suntuk bahkan berhari-hari tidak akan selesai karena begitu baiknya, begitu sempurnanya. Pada majelis ini saya ingin mengutip apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Ahmad At-Tibai, pengarang kitab Maulid Tiba, tentang sebagian budi pekerti luhurnya Rasulullah. Rasulullah itu tentunya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, la yudmiru li muslimin ghishyaw wala dhurra. Rasul tak pernah ada dalam hatinya ghishyan, dendam. Ghishyan apa ghishyan? Unek-unek kalau. Nah, ini malah gak paham lagi. Ghishyan, ingin melakukan keburukan pada manusia lain, disimpan dalam hatinya. Awas nanti kamu besok. Wala durra, dan tidak ada dalam hati Rasulullah itu tersimpan ingin membuat keburukan, ingin membuat kejahatan kepada orang lain. Beda dengan kita yang terkadang kalau sedang benci dengan orang itu ada rencana jahat. Rasul tak pernah ada, meskipun pada musuh-musuhnya. Tak pernah ada rencana jahat. Abu Jahal, Abu Lahab yang kemarin berusaha membunuh saya, nanti lain hari akan saya rekayasa agar kalian juga mendapatkan keburukan. Rasul tak pernah. Tak pernah ada dendam. Dan itu ajaran Islam. Sampai ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah ajarkan agar kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayo, yang sering dalam hatinya ada rencana-rencana jahat, ada rencana-rencana buruk pada saudara-saudaranya, pada orang yang menghasutinya, perbanyak doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Intinya pada wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan ya Rabb dalam hatiku gillan, dendam, gillan, unek-unek kolo, gillan, rencana jahat, gillan, rencana ingin menyakiti saudara-saudara kita. Lilladzina amanu, dendam pada orang-orang yang beriman. Hilangkan itu ya Rabb dalam hati kita, agar meskipun tidak keseluruhan, sedikit demi sedikit kita mencoba meniru sebagian akhlak Rasulullah. Dari tidak ada sifat dendamnya Rasulullah pada orang lain, bahkan kepada musuhnya. Dari tidak ada sama sekali, la yudmiru, tidak tersimpan dalam hati Rasulullah ghishyan wala dhurra, rencana-rencana jahat pada saudara-saudaranya, pada orang lain, meskipun itu kepada musuhnya yang berkali-kali berupaya melakukan pembunuhan. Ini. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghammazi wala ayyab. Rasul itu bukan penipu, gomas, tidak suka menipu orang lain. Terkenal itu. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sama sekali dalam kamus hidupnya Rasulullah menipu orang, nggak pernah. Beda dengan kita. Terkadang ada rencana jahat ingin menipu saudara kita. Ini sepertinya si fulan bisa saya tipu ini. Orangnya gampangan, mudah percaya. Pernah terkadang kita. Rasul enggak pernah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammaz, bukan penipu. Ayo kita tiru.
Ketika kemarin-kemarin dalam hati kita terkadang terbersit keinginan menipu saudara kita yang dalam pandangan kita ini sepertinya mudah dipengaruhi, ini sepertinya mudah ditipu. Ayo lewat maulid bermalam-malam, berapa kali kita hadir di majlis maulid. Masya Allah, ayo berusaha mensuri teladan akhlak Rasulullah. Laisa bighammas, bukan penipu. Dan yang ketiga, wala ayyab, Rasul bukan pencaci maki. Rasulullah bukan pengumpat. Rasulullah selalu menjaga lesannya, tak pernah sama sekali lesan beliau digunakan untuk mencaci maki orang lain, mengumpat orang lain, sama sekali. Laisa bighammazi wala ayyab. Makanya kita terkhusus mereka yang mengaku penyambung lidah Rasulullah, melanjutkan dakwanya Rasulullah. Jangan sampai dalam berdakwah kita caci maki orang lain. Sungguh Rasul tak pernah melakukan itu. Bahkan hadis sahih menceritakan dalam keadaan perang, di mana kaum muslimin dihalalkan membunuh musuhnya. Ketika mendengar ada sahabat yang mencaci maki musuhnya, Rasul marah dan Rasul tegur dengan keras, sungguh aku diutus bukan untuk mencaci orang lain. Apalagi di saat yang kita tidak sedang perang, sangat dilarang. Jaga lisan. Merubah kemungkaran harus dengan perkara yang baik. Marra minkum, siapa yang melihat kemungkaran, rubah, itu ada urutannya. Tak boleh merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, dengan caci maki, tak boleh. Apalagi caci makinya di depan orang banyak. Yang dicaci maki juga seorang ulama, yang dicaci maki juga seorang habaib yang punya puluhan juta bahkan ratusan juta pengikut dan santri. Sehingga terkadang Masya Allah kita ini bingung mana yang harus kita ikuti. Sama-sama ulama, sama-sama habaib, mencaci maki ulama dan habib yang lain. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang yang seperti itu. Meskipun kita wajib memuliakan dzurriyyahnya Rasulullah, wajib kita muliakan, tapi ketika melakukan hal yang tidak sesuai dengan Rasulullah, kita boleh mengingkari pelanggarannya itu. Ya, Rasul laisa bighammaz, bukan penipu, wala ayyab, bukan pencaci maki. Apalagi di depan orang banyak. Sudah caci makinya dosa, sudah mempermalukannya dosa, sudah ghibahnya lebih besar dan lebih kejam dibanding dengan zina 3 kali. Na'udzubillahi min. Mari lewat maulid sekali lagi kita berusaha untuk merubah diri kita, mencontoh akhlaknya Rasulullah. Sedikit demi sedikit, tentu tidak mungkin kita mampu mencontoh secara sempurna, tapi mana yang kita mampu contoh. Jadi Rasul itu satu apa? Tak pernah punya rasa dendam. Yang kedua, Rasulullah tak pernah punya rencana jahat kepada siapapun dalam hati. Contoh itu, agar kita tergolong bermaulidnya kita sukses. Bukan hanya datang sholawat, tapi ternyata tidak ada yang kita bawa dari majelis maulid. Ini nasihat untuk saya khususnya dan tentunya semua yang hadir. Yang ketiga, laisa bighammas, Rasul bukan seorang penipu. Yang keempat, wala ayyab, Rasul bukan orang yang suka mengumpat, mencaci maki orang lain, meskipun itu kepada musuh-musuhnya. Sampai doktrin dari Rasulullah untuk kita yang mengaku umatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang ingin tergolong orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ingin tergolong orang yang beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, bicara yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmut, diam, jaga lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat majlis-majlis maulid kita
benar-benar memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Meskipun tidak semua, kita berusaha sedikit demi sedikit. Oh, Rasul itu bukan penipu, jangan sampai kita menjadi penipu. Rasul itu bukan pendendam, jangan sampai kita menjadi orang yang suka dendam. Rasul itu bukan ghamaz. Apa tadi ghamaz? Apa? Lupa. Apa? Ghammazi wala ayyab. Rasul tak pernah punya dalam hatinya rencana-rencana jahat kepada orang lain, dan juga bukan pencaci maki, bukan pengumpat, bukan pencela. Mudah-mudahan Allah hiaskan kepada kita, kepada diri kita, sifat-sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syariat, sifat-sifatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma